Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah berbagai kekisruhan yang belakangan ini sering terjadi, terutama kekisruhan yang diperbuat oleh para pejabat dan para petinggi bangsa, banyak sekali pihak-pihak yang bertanya, kemanakah Wakil Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena di tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang krusial, persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, posisi Wakil Presiden itu nyaris tidak pernah muncul ke publik. Misalnya mulai dari persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, sampai hari ini kekisruhannya belum tuntas, terutama soal bagaimana mengungkap aktor utama yang kemudian membuat pagar laut sepanjang 30 km itu. Begitupun misalnya ketika ada Badan Gizi Nasional yang mencoba untuk mengusulkan serangga, belalang, dan ulat sebagai salah satu menu alternatif yang akan diberikan kepada adik-adik kita soal makan bergizi gratis, menimbulkan reaksi yang negatif dari rakyat. Tapi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia juga tidak pernah muncul. Ataupun misalnya ketika kisruh yang teranyar terkait dengan kebijakan Kementerian SDM yang awalnya mengharamkan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Wakil Presiden Republik Indonesia kita yang terhormat juga tidak pernah kelihatan di mana posisi dan statement-statementnya yang pastinya ditunggu berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan ketika ada adik kita di Kota Medan beberapa waktu yang lalu, hanya gara-gara misalnya menunggak SPP 3 bulan, kemudian diperlakukan tidak adil, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa politik yang ini tentu membutuhkan seorang pemimpin yang tampil ke permukaan, tentu memberikan satu statement dan pembelaan bagaimana pemimpin di negara kita ini berpihak kepada rakyat. Di antara begitu banyak kekisruhan itu, kalau saya baca rata-rata secara umum, terutama di media sosial, terutama di media-media online, salah satu sosok yang paling banyak dimention, salah satu sosok yang paling banyak dicari oleh rakyat adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu faktornya dua hal. Pertama, beberapa waktu yang lalu semua orang tahu ada yang disebut dengan launching program Lapor Mas Wapres, program yang sangat inovatif, program yang sangat segar, program yang tentu saja sangat agresif, terutama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang di negara kita sampai hari ini belum tuntas. Jadi wajar kalau kemudian program Lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran Wakil Presiden ditanyakan misalnya ketika ada sengkarut yang terkait dengan bagaimana pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang dan seterusnya dan seterusnya. Karena publik tahunya program Lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu tuntas setuntas-tuntasnya. Dulu ada klaim, ketika launching pertama kali program Lapor Mas Wapres ini adalah program yang sangat inovatif dan solutif, tentu sebagai buah dari gagasan brilian dari seorang Wakil Presiden Republik Indonesia yang masih sangat belia, masih sangat muda, memiliki jiwa yang tentu saja menggebu-gebu. Bagaimana persoalan kebangsaan kita itu jangan seperti yang masa lampau, tapi adalah bagaimana persoalan yang terjadi hari ini itu bisa tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi wajar kalau begitu banyak kekisruhan-kekisruhan belakangan ini, salah satu sosok yang paling ditanya itu adalah posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu yang kedua argumennya adalah, kita ingat sepanjang kampanye pemilu di 2024, sosok Wakil Presiden Indonesia saat ini, Mas Gibran, itu kan begitu banyak diapresiasi, terutama oleh para pendukungnya, yang mereka punya satu sebutan yang menurut saya sampai hari ini saya ingat betul. Misalnya Gibran itu selalu diklaim adalah sebagai sosok yang sangat suhu, bukan cupu. Bahkan ada tagline yang dibuat sepanjang kampanye, dikatain cupu, nyatanya suhu. Itu adalah satu tagline dan satu pemosisian politik. Bagaimana Gibran yang sejak awal proses pencalonannya untuk menjadi Wakil Presiden di Republik Indonesia di underestimate, ingin dibantah. Bahwa Gibran itu adalah sosok pemuda, anak muda yang memiliki prestasi yang cukup panjang, memiliki portofolio yang mentereng yang sangat layak untuk diandalkan. Dan bahkan kita tahu, sekelas Mahfud MD, sekelas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkesan dipermalukan saat debat kandidat. Itu kan menunjukkan bahwa Gibran dengan sosoknya yang sangat muda tentu diapresiasi bagaimana inovasi, agresivitas, dan kemampuannya
waktunya ditunggu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan yang dihadapi hari ini. Jadi wajar kalau kemudian dua argumen ini dijadikan sebagai dasar belakangan oleh kelompok-kelompok netizen dan kelompok kritis bertanya di mana sebenarnya wakil Presiden Republik Indonesia ketika kekisruhan itu silih berganti berdatangan menghantui Indonesia. Apalagi kekisruhan itu adalah kekisruhan yang seringkali merugikan masyarakat Indonesia secara umum. Apalagi misalnya pada saat yang bersamaan kita juga menyaksikan dari dekat wakil Presiden Republik Indonesia itu kan sejak dilantik menjadi wakil presiden itu kan gaspol, gerak cepat, turun ke masyarakat, bagi-bagi bansos, memberikan susu gratis, meninjau bagaimana program dan implementasi makan bergizi gratis secara nasional, ngasih buku dan seterusnya dan seterusnya. Tentu publik itu sangat mengapresiasi karena kita semua memiliki wakil presiden yang cukup dekat dengan rakyat. Rajin ngasih bansos, rajin ngasih sembako, rajin ngasih susu gratis, rajin pula ngasih buku. Itu tentu adalah langkah yang cukup positif. Meski begitu, tentu saja posisi seorang wakil presiden tidak cukup hanya sekedar bagi-bagi bansos ataupun memberi hal-hal yang sifat gratis yang lainnya, seperti susu ataupun buku, ataupun meresmikan acara-acara formal yang lain. Ketika ada persoalan-persoalan krusial terkait dengan kelangkaan tabung gas yang 3 kg. Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah isu besar yang sedang mengguncang panggung politik tanah air. Isu ini muncul dari pernyataan tegas yang disampaikan oleh Adi Prayitno yang membocorkan informasi penting mengenai sikap keras dari pihak Jack yang dikabarkan sama sekali tidak menerima keputusan yang telah diambil oleh DPR maupun MPR. Lebih jauh lagi dalam pembahasan ini muncul isu yang sangat serius, yaitu adanya wacana atau usulan agar Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya, dan kabarnya usulan ini didukung dengan keputusan yang bulat atau suara yang sangat kuat. Teman-teman, ini bukan sekedar isu biasa karena Adi Prayitno menjelaskan secara rinci kronologi dan alasan dibalik mengapa pihak Jack sampai mengambil sikap sekeras ini. Menurut penjelasannya, ketidakterimaan itu muncul karena adanya anggapan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif tersebut dinilai tidak berpihak pada keadilan, penuh dengan rekayasa, dan mengabaikan aspirasi yang sebenarnya berkembang di masyarakat maupun di kalangan elit politik. Adi Prayitno juga menyoroti bahwa langkah pemakzulan ini bukan tindakan sembarangan, melainkan sudah melalui pembahasan mendalam, melibatkan banyak pihak dan didasari oleh temuan-temuan yang dianggap cukup kuat untuk mengajukan langkah konstitusional tersebut. Teman-teman, lebih dalam lagi dalam pembahasan video ini juga dibongkar latar belakang siapa sebenarnya sosok Jack ini dan kekuatan apa saja yang mendukungnya sehingga berani melawan arus keputusan DPR dan MPR. Disebutkan bahwa penolakan ini muncul karena adanya dugaan bahwa proses pengambilan keputusan di lembaga tinggi negara tersebut sudah terkontrol dan dikuasai oleh kekuatan tertentu. Ada dugaan kuat bahwa ada intervensi dari kekuatan besar yang ingin mempertahankan kekuasaan atau kedudukan sehingga keputusan yang dihasilkan dianggap tidak murni dan jauh dari prinsip demokrasi. Teman-teman, Adi Prayitno dengan gamblang mengatakan bahwa langkah pemakzulan terhadap Gibran ini adalah respon dari ketidakpuasan yang sudah menumpukan lama. Ada beberapa poin krusial yang dijadikan dasar, mulai dari persoalan kewenangan, dugaan pelanggaran aturan main politik, hingga keterlibatan dalam dinamika kekuasaan yang dianggap merugikan banyak pihak. Teman-teman, yang paling menarik dan menjadi sorotan utama adalah kabar bahwa dukungan untuk pemakzulan ini datang secara bulat, artinya hampir tidak ada penolakan dari kelompok yang mengusungnya, dan ini menjadi sinyal bahwa perpecahan di tubuh politik kita saat ini sudah sangat dalam dan terbuka lebar. Nah, teman-teman, tidak berhenti di situ saja, pembahasan dalam video ini juga menyoroti reaksi dari berbagai kalangan terhadap isu yang meledak ini. Disebutkan bahwa isu ini membuat suasana politik semakin panas, apalagi dikaitkan dengan dinamika kekuasaan di lingkaran pemerintah saat ini. Dan Adi Prayitno juga membahas bagaimana posisi DPR dan MPR saat ini berada di posisi yang sulit, karena di satu sisi mereka sudah mengeluarkan keputusan,
Namun di sisi lain ada kekuatan besar yang menolak habis-habisan dan berniat membatalkannya lewat jalur pemakzulan. Teman-teman, ada poin penting yang disampaikannya, yaitu apakah langkah pemakzulan ini benar-benar memiliki dasar hukum yang kuat? Atau ini hanya manuver politik belaka untuk menjatuhkan lawan? Adi Prayitno menjelaskan bahwa menurut pandangan pihak Jack, dasar hukumnya sudah ada, hanya saja lembaga yang berwenang enggan menindaklanjuti karena adanya tekanan kekuasaan. Oleh karena itu, langkah ini diambil sebagai bentuk perlawanan politik. Video ini juga menyoroti bahwa isu ini sangat berisiko, karena jika benar-benar dijalankan, dampaknya akan sangat besar bagi stabilitas politik Indonesia. Bisa memicu ketegangan antar kekuatan politik, hingga berdampak langsung pada kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya. Jadi inti dari seluruh pembahasan yang disampaikan Adi Prayitno dalam video ini adalah adanya penolakan keras terhadap keputusan DPR dan MPR, adanya usulan pemakzulan Gibran yang didukung penuh, dan semua ini terjadi karena adanya persepsi bahwa proses politik saat ini sudah tidak lagi jujur dan penuh intervensi. Adi juga mengingatkan bahwa publik harus waspada karena apa yang sedang terjadi ini adalah babak baru persaingan kekuasaan yang sangat keras, di mana posisi-posisi penting negara menjadi taruhannya. Pertanyaannya sekarang, apakah langkah ini akan benar-benar berjalan sampai tuntas? Atau hanya akan menjadi isu yang ramai sesaat lalu hilang? Kita lihat saja perkembangannya nanti. Nah, setelah kita mendengar penjelasan lengkap mengenai isi pembahasan dari Adi Prayitno tadi, sekarang mari kita lihat apa saja tanggapan, pendapat, dan komentar yang disampaikan oleh netizen yang menonton video ini. Berikut adalah komentar-komentarnya. Nah, teman-teman, di sini ada komentar dari Sia Ija yang mengatakan, rasanya nggak ikhlas membayar pajak untuk menggaji pemimpin yang hanya pelangap-pelongo seperti itu. Disampaikan lagi oleh Sri Ningsi yang mengatakan koruptor juga harus dimakzulkan biar seimbang. Toel mengatakan jangan harap keluar statement bermutu dari pemimpin yang hanya lulusan SMP. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Yanto yang mengatakan buat apa rakyat menggaji pejabat yang tidak berguna dan tidak punya gagasan solusi yang cerdas. Teman-teman, di sini disampaikan lagi oleh Syamsuddin yang mengatakan karena Wapres ngambil keputusannya cuma pelangap-pelongo. Sulisman mengatakan, sudah waktunya dimaksulkan karena 1,5 tahun tidak ada hasilnya untuk Wapres karena menurut Pak Prabowo program itu semua dari Wapres. Abu Yasir mengatakan rakyat Indonesia malu, Wapres tidak ada gunanya. Experience mengatakan Jokodok emang urat malunya udah putus. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Vinil Smarwati yang mengatakan DPR segera buktikan di publik di sender di TV One, Puan segera menandatangani surat pemakzulan Gibran, Wapres yang pelangap-longo. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Ray Gunawan yang mengatakan beginilah memilih anak kecil jadi pejabat yang masih senang bermain mobil-mobilan dari serabut kelapa. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Didi Kujang yang mengatakan Indonesia gelap, Indonesia auto bubar, semua akibat pembohong. Ray Gunawan mengatakan perlu revolusi besar-besaran untuk negara ini yang sudah rusak. Agung Satria mengatakan hoek dan ia memberikan emot muntah. Di sini disampaikan oleh Rizal yang mengatakan jutaan TKI di Malaysia rata-rata mereka bilang keluarga Mulyono pengkhianat, pembohong besar harus dihukum penjara seumur hidup. Teman-teman, Agus Canting mengatakan kalau kritik seperti Adi ini nggak akan didengar. Yang kritik keras pun didiamkan, malah balik diserang. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Supermanli yang mengatakan lebih cepat, lebih bagus. Jarwanto menyampaikan pendapatnya yaitu ijazah ntar kalau pas di sidang di Jakarta. Toto Sento mengatakan, tenang, saya ada di sini, pokoknya ada. Nah, teman-teman, di sini juga ada komentar dari SW yang mengatakan konten gak bisa dipercaya, judul hoax. Teman-teman, itulah beragam tanggapan dari warganet, dan mulai dari yang mendukung, meragukan, hingga yang memberikan analisis kritisnya masing-masing,
Isu mengenai penolakan keputusan DPR ataupun MPR dan wacana pemakzulan ini memang menjadi topik yang sangat kontroversial dan membelah pendapat masyarakat. Namun teman-teman, bagaimana menurut Anda sendiri? Apakah Anda setuju dengan langkah yang diusulkan oleh pihak JEK seperti yang dibocorkan Adi Prayitno tadi? Atau Anda memiliki pandangan lain? Silakan tulis di pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Nah, teman-teman, demikian saja pembahasan kita untuk kali ini dan kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Terima kasih.